Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah tangan kosong. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ibu bapak, saudara-saudari pernah menonton film yang berjudul Ip Man, ya. Jadi kalau tidak salah itu sampai 5 episode ya, atau 5 seri. Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4 sampai Ip Man 5 ya. Ip Man itu adalah seorang guru kungfu ya, seorang guru kungfu yang sangat terkenal di Hong Kong ya, bahkan mungkin diakui ya oleh orang Hong Kong, Ip Man ini adalah guru kungfu yang terbaik di seluruh Hong Kong. Dan Ip Man ini tidak lain adalah guru bagi seorang pendekar yang juga sangat terkenal ya, yang kemudian menjadi bintang film. Ini yang generasi baby boomer ya, dan generasi X ini pasti tahu ya, namanya Bruce Lee ya, bintang film kungfu yang sangat terkenal. Dan Bruce Lee ini adalah murid kesayangan dari Ip Man. Dan Ip Man ini ya, menurut kesaksian dia mempunyai satu keunikan. Dia menerima orang untuk menjadi muridnya ya, jadi dia ini terbuka sekali ya, kalau ada orang ingin belajar kungfu, datang kepada dia untuk belajar kungfu, dia dengan sangat terbuka mau menerima orang itu untuk menjadi muridnya. Tetapi begitu dia tahu, begitu dia mendengar pengakuan dari orang yang mau masuk perguruannya bahwa orang ini sudah pernah belajar seni bela diri aliran yang lain, jadi misalnya karate, judo, jujitsu, atau taekwondo mungkin ya, maka Ip Man ini akan segera menolak orang ini untuk menjadi muridnya ya. Dan tentu ini sangat mengherankan bagi banyak orang. Kenapa orang yang sudah pernah belajar seni bela diri lalu ingin menjadi murid Ip Man untuk menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, kok ditolak ya. Tetapi justru orang yang sama sekali belum pernah belajar ilmu bela diri ya, atau istilahnya masih kosongan ya, justru dia terima ya, seperti Bruce Lee ini. Bruce Lee ini juga belum pernah belajar bela diri apapun, lalu diterima oleh Ip Man menjadi muridnya. Dan menjawab pertanyaan banyak orang ini, Ip Man pun lalu memberikan jawabannya, bahwa menurut pengalamannya, orang yang sudah pernah belajar ilmu bela diri yang lain, ketika masuk ke perguruannya, dia akan sulit untuk diajari, dia akan sulit untuk diberi masukan, karena dia merasa ya, orang-orang ini karena sudah pernah belajar ilmu bela diri yang lain, merasa bahwa ilmu bela diri yang telah dia pelajari, yang sudah dia pelajari, itu lebih unggul, lebih baik, lebih hebat daripada ilmu kungfu yang diajarkan oleh Ip Man ini ya. Maka dalam proses belajar mengajar akan selalu gagal ya, karena setiap kali diajar kungfu oleh Ip Man ini ya, orang yang sudah pernah belajar pasti akan bersikap tidak menghargai ya, atau bersikap arogan, bersikap sombong ya, menyombongkan ilmunya yang banyak. Tetapi orang yang belum pernah sama sekali belajar ilmu bela diri dan masuk ke perguruan Ip Man ini adalah pengalaman pertamanya belajar bela diri, maka dia akan sangat mudah untuk diajar, sangat mudah untuk dilatih, dan akhirnya dia akan menjadi seorang pendekar kungfu yang hebat ya, seperti halnya Bruce Lee ya, murid kesayangan Ip Man ini ya. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup rohani pun ya, tidak hanya dalam hal
belajar ilmu pengetahuan atau ilmu bela diri. Dalam hidup rohani pun itu dibutuhkan sikap kerendahan hati. Ya. Kalau orang itu bersikap sombong, ya, bersikap arogan, memandang dirinya itu sudah saleh, sudah suci, maka apapun yang diajarkan oleh orang berkaitan dengan hidup rohani pasti akan mentah, ya, pasti akan gagal, ya, karena sudah ditangkis, ya, atau sudah dibuntu oleh kesombongan orang itu. Ya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seseorang, rupanya dia orang muda, ya, sesuai dengan kesaksian Injil. Orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, jawaban standar yang semua orang Yahudi itu pasti paham dan pasti tahu, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang harus menjalankan 10 perintah Allah secara konsisten. Ya. Tetapi apa jawaban pemuda yang sombong ini? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya. Jadi ini kata-kata yang sangat sombong, ya, sangat arogan dari pemuda ini. Ya. Seolah-olah dia itu sudah sempurna, seolah-olah dia itu sudah lulus, ya, dalam menjalankan 10 perintah Allah. Ya, padahal 10 perintah Allah ini bukan perintah yang bukan perintah yang gampang, ya, untuk dijalankan. Ya. Tetapi pemuda ini dengan sombongnya mengatakan semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, seolah-olah 10 perintah Allah itu hal yang gampang, hal yang mudah untuk dia lakukan. Ya. Maka menghadapi kesombongan dari pemuda ini, Tuhan Yesus pun memberikan tantangan kepadanya untuk menunjukkan ketidaksempurnaannya. Tuhan Yesus berkata kepada pemuda itu, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan tantangan ini? Pemuda itu pun, ya, Injil bersaksi, ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Ya. Jadi ternyata pemuda yang sombong ini ternyata adalah seorang manusia yang belum sempurna, ya, seorang manusia yang rapuh, seorang manusia yang punya kelemahan yang besar. Ya. Ternyata dia mundur dari tantangan Tuhan Yesus karena hartanya banyak. Ya. Tuhan Yesus menantang dia, kalau memang ingin sempurna, jual segala harta milikmu, kasihkan orang miskin, lalu ikutilah aku. Dan pemuda ini pun menolak permintaan Tuhan Yesus itu. Dan dengan demikian, tampaklah kelemahan, tampaklah kerapuhan dari pemuda yang sombong ini. Dan tentu, ya, orang seperti ini, ya, orang yang sombong, arogan seperti ini justru akan sulit mencapai kesempurnaan hidup rohani, meskipun dia sendiri selalu merasa bahwa dirinya adalah sudah sempurna. Ya. Tapi kenyataannya sangat jauh dari kesempurnaan. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang kudus dari Ordo Karmel, seorang suster, namanya Santa Teresa Lisieux. Dia sangat terkenal dengan spiritualitas tangan kosong. Ya, jadi istilahnya itu spiritualitas tangan kosong. Apa maksudnya spiritualitas tangan kosong ini? Jadi dengan istilah spiritualitas tangan kosong ini, Santa Teresa Lisieux selalu memandang dirinya sebagai manusia yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ya, jadi Santa Teresa Lisieux ini selalu memandang kedua belah tangannya ini selalu kosong. Ya, artinya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa untuk dibanggakan.
di hadapan Tuhan. Dan bahkan dia juga berkata, bukan hanya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tetapi juga ia bukanlah siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang wanita yang lemah. Dia adalah seorang manusia yang rapuh di hadapan Allah. Maka dengan sikap seperti ini, Teresa Lisieux selalu memiliki kerinduan yang besar, kerinduan yang sangat besar akan kehadiran Allah untuk terus menyempurnakannya. Dia selalu rindu, dia selalu merindukan kehadiran Allah. Dia selalu menantikan kedatangan Allah untuk menyempurnakan dirinya. Dia tidak pernah merasa sudah sempurna. Ya. Santa Teresa Lisieux tidak pernah menganggap dirinya itu sudah sempurna, punya banyak hal untuk dibanggakan. Tidak. Ya. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah, dia selalu merindukan kesempurnaan yang datang dari Allah. Maka sikap seperti ini justru membuat Santa Teresa Lisieux itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hidup rohaninya. Dalam buku hariannya, dia sendiri bersaksi, beliau sendiri bersaksi bahwa ketika masih kecil, dia adalah seorang gadis yang sangat rapuh, skrupel, penakut, pengecut, jadi gampang merasa takut di dalam kehidupan ini, sangat rapuh. Tetapi karena kerendahan hatinya, dia pelan-pelan bisa berubah menjadi seorang wanita yang sangat kuat di hadapan Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati adalah syarat mutlak bagi kita untuk bisa meloncat, mengalami lompatan hidup rohani, mengalami kemajuan, pertumbuhan, mengalami pembaharuan di dalam hidup rohani. Kerendahan hati sungguh sangatlah penting. Maka semoga kita bisa memiliki sikap kerendahan hati, dan dengan demikian Tuhan pun menjadi semakin mudah untuk berkarya, untuk menyempurnakan diri kita menjadi semakin lama semakin baik. Tuhan memberkati.